Ekonomi dibanding dulu nggak ada apa-apanya dulu, sekarang ini. Tapi lebih bermanfaat sekarang. Saya habis-habisan loh, Mas, saya tuh habis-habisan. Bukan buat ngebiayain kasus Mas Hengki. Tapi selama Mas Hengki nggak ada kan saya jual ini, saya jual itu, saya jual ini, saya jual itu. Walaupun ada yang bantuin, tapi kan saya nggak boleh menolak. Kenapa nggak kalau bisa ditukar? Jangan dia gitu loh. Saya bisa temenin dia di dalam, saya bilang, saya kasihan sekali. Ibunya nggak ada, terus ya dia sendirian nih Mas. Pada saat itu, kalau saya ingat-ingat lagi, saya begitu yakin saya lebih kuat. Dia rapat. Tengah malam di bulan Mei 2001, tiba-tiba saja rumah saya digedor 2 orang pria. Saya bertanya-tanya, ada apakah gerangan mereka datang malam-malam? Bagai disambar petir, tamu yang datang malam-malam itu mengabarkan suamiku ditangkap polisi. Saya tak pernah membayangkan kejadian itu akan menimpa keluarga kami. Sungguh. Saya lebih kaget lagi ketika saya tahu ia ditangkap polisi gara-gara narkotika jenis sabu-sabu. Saya tak akan pernah lupa malam kejadian itu. 26 Mei 2001. Mas Hengki ketangkep. Kenapa? Gara-gara apa? Saya bilang gitu kan. Bawa sabu, itu saya lemas. Kebetulan anak saya yang baru punya cucu ya, nginep sini kan. Itu hari libur kalau nggak salah. Saya di depan teman-temannya tuh nggak apa-apa gitu. Oh iya saya bilang. Saya ke belakang, saya ketok kamar anak saya. Pas dia buka pintu saya langsung nangis. Saya yakin saat itu suami saya tidak bersalah. Saya sangat mempercayainya. Keadaanlah yang membuatnya begini. Sabu-sabu itu bukan miliknya. Saya yakin hal itu. Awalnya kaget, sampai saat penahanan dalam kurun waktu seminggu itu masih shock ya, masih nggak terima lah gitu. Tapi ketika kita sudah mulai mau mengambil hikmah, ya kan, mulai ada jawaban, ya kan gitu. Akhirnya saya berpikiran yang positif, dan akhirnya memang dari kejadian itu saya dapat sesuatu, gitu. Sesuatu yang tidak ternilai harganya. Tapi saya juga sadar, suami saya bukanlah seorang yang sempurna. Ia pernah menenggak minuman keras dan bahkan mencoba ekstasi. Dunia gemerlap malam pun pernah akrab dengannya. Nggak pernah pakai pernah ya kan, tapi dalam batas tidak permanen gitu loh. Jadi saat-saat tertentu aja, kalau ada party dan segala macam gitu. Jadi ya sebatas itu aja gitu loh. Namun satu hal yang aku kagumi dari dirinya, ia selalu terbuka terhadapku, bahkan mengenai kehidupan malamnya. Hal yang paling saya sayangkan dan sama sekali tidak saya sangka bahwa kejadian ini menimpa kami di saat saya tengah memperbaiki diri saya sendiri. Saat dimana saya tengah mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Nggak sesuai gitu apa yang saya siarkan ya. Waktu itu saya lagi kasih penyuluhan narkoba, saya baru pakai jilbab, terus kok malah suami saya kena masalahnya narkoba. Kejadian yang menimpa suamiku, Hengki Tornando, mengubah kehidupan kami. Sebelum kejadian itu, saya dan suamiku sama-sama bekerja. Saya pun memiliki usaha dagang pakaian. Namun saya terpaksa menghentikan usaha saya karena saya tidak punya waktu serta tenaga yang cukup untuk menjalankannya. Saat itu yang terpikir hanyalah keadaan suamiku. Saat-saat terberat ketika dia menjalani proses hukum. Waktu saya tersita untuk mondar-mandir ke kantor polisi menjenguknya, ke kantor pengadilan saat dia di sidang hakim. Anak-anak pun menjadi kurang perhatian.
bisnisku perlahan-lahan terbengkalai. Sampai akhirnya suamiku divonis 2 tahun penjara. Ekonomi dibanding dulu nggak ada apa-apanya sekarang ini, tapi lebih bermanfaat sekarang. Kayak habis-habisan loh, Mas, saya tuh habis-habisan. Bukan buat ngebiayain kasus Mas Hengki, tapi selama Mas Hengki nggak ada kan saya jual ini, saya jual itu, saya jual ini, saya jual itu. Walaupun ada yang bantuin, tapi kan saya nggak boleh mengharap. Dengan ditangkapnya suamiku, keluarga kami kehilangan sosok ayah. Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak kami. Dari pernikahan kami Oktober 1992 lalu, kami dikaruniai 2 orang anak yang manis, Nazelia dan Hadafi. Saat itu kedua anak kami masih sangat kecil untuk mengerti keadaan yang sebenarnya. Disinilah hatiku menjadi semakin gundah. Untuk sementara waktu kami sengaja pindah ke rumah orang tuaku karena aku tak tahan ditinggal suamiku dalam kesendirian. Saya kosongin rumah ini, saya pindah ke orang tua saya karena saya nggak sanggup kalau malam sendiri, saya sepi gitu ya, Mas. Biasa sama-sama Mas Hengki, kali ini kenyataannya saya harus pisah setahun 4 bulan.